Akankah si anak hilang kembali? Nasib tak jelas di Oxford United membuat nama Marcelino Ferdinand kabarnya akan kembali ke tanah air dan bermain di Super League 2025-2026. Wonderkid Indonesia, Marcelino Ferdinand, masih belum mendapatkan menit bermain yang mumpuni di Eropa, termasuk di timnya saat ini, Oxford United. Sejak bergabung pada Agustus 2024, pemain yang disapa Lino ini baru bermain 2 kali. Marcelino Ferdinand turun di level senior Oxford United pada 1 laga Championship selama 14 menit dan 1 laga FA Cup selama hanya 2 menit saja. Kedua laga tersebut terjadi pada musim 2024-2025. Kurangnya menit bermain dan pada musim ini tidak masuk ke dalam skema pelatih Oxford United, Gary Rowett, membuat nama Marcelino Santer akan kembali ke Indonesia. Setelah Tom Hay dan Eliano bergabung ke Persib Bandung dan berkarir di Super League Indonesia, kini Marcelino Ferdinand juga dikabarkan akan kembali merumput bersama klub di Super League Indonesia. Unggah akun IG @timnaspedia.idn. Namun, belum diketahui ke tim Super League mana Lino akan berlabuh. Meski demikian, nama mantan tim yang pernah diperkuat pemain 20 tahun ini, Persebaya Surabaya, menjadi yang terdepan jika nantinya kembali ke Indonesia. Saat ini sendiri, Marcelino Ferdinand masih terikat kontrak dengan Oxford United hingga 30 Juni 2021. Green Force ganti formasi, Perez. Kami punya rencana berbeda. Pelatih Persebaya Eduardo Perez menyebut memiliki skuad berbeda untuk menghadapi tuan rumah PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie pada laga pekan keempat Super League 2025-2026. Penyebab Eduardo Perez menurunkan skuad berbeda karena sejumlah pemain Persebaya dipastikan absen. Tony Firmansyah dan Mikael Tata absen karena membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Seorang pemain asing Persebaya, Gali Freitas, juga absen dengan alasan sama. Ia membela negaranya, Timor Leste. Leo Lelis, center back asing Persebaya yang gabung terakhir dan sudah mulai dimainkan di 2 laga terakhir dari bangku cadangan, kondisinya lebih bugar. Leo Lelis berpeluang dimainkan sejak awal saat menghadapi PSM Makassar. Begitu juga dengan striker asing baru Persebaya, Diego Mauricio yang sudah mulai berlatih dengan tim. Tentu kami punya pilihan yang berbeda dari materi skuad kami. Lihat saja nanti, akan rotasi atau tidak, kata Eduardo Perez. Satu yang pasti, pelatih asal Spanyol itu berambisi melanjutkan tren positif tim yang 2 laga terakhir secara beruntun meraih kemenangan. Ambisinya tidak akan mudah, sebab PSM Makassar yang hanya mendapat hasil imbang 3 laga awal akan mati-matian meraih kemenangan perdana. Balaki Depik Limbon ini, PSM Makassar akan bermain di depan pendukung sendiri. Kami memiliki analisis lawan, dan sekarang kami memulai untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin agar bisa bersaing meraih poin maksimal di Makassar, pungkas Eduardo. Sempat dirujak bonek di Medimov, justru dipuji Eduardo Perez setinggi langit. Persebaya Surabaya menutup pekan ketiga Super League 2025-2026 dengan kemenangan manis atas Bali United FC. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Green Force menang telak 5-2 di hadapan puluhan ribu bonek mania. Namun, sorotan utama bukan hanya soal pesta gol Persebaya Surabaya di kandang sendiri. Nama Dime Dimov justru menjadi perbincangan hangat seusai pertandingan penuh gengsi tersebut. Pelatih Eduardo Perez Moran melontarkan pujian tinggi terhadap bek asal Makedonia Utara itu. Menurutnya, Dimov tampil solid dan berperan penting menjaga kestabilan lini belakang Persebaya Surabaya. Bagi saya, hari ini kami memainkan pertandingan yang fantastis. Kami tahu kualitas lini depan Bali United, tapi Dime bermain sangat baik, seperti semua pemain lainnya, kata Eduardo Perez. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan kemenangan besar tak lahir hanya dari kerja individu. Ia menekankan kerja keras seluruh skuad yang semakin padu sejak pekan pertama.
Sejak hari pertama kami kalah, kami sudah bicara bahwa kami memiliki skuad yang luar biasa. Sekarang kami sudah menang 2 kali berturut-turut. Kami harus tetap seperti ini, tapi terus bekerja dengan rendah hati, bekerja keras setiap hari, tegasnya. Statistik juga membuktikan kontribusi nyata Dimov di 3 laga awal musim ini. Ia mencatat 107 umpan sukses dari 115 percobaan, 2 tackle bersih, 10 intersepsi, serta 2 sapuan krusial yang memutus ancaman lawan. Angka-angka itu menempatkan Dimov sebagai raja passing kedua di skuad Persebaya Surabaya. Ia hanya kalah tipis dari kompatriotnya Risto Mitrevski yang mencatat rata-rata 35,7 operan per laga. Meski begitu, apresiasi Perez tidak sejalan dengan sebagian suara bonek di tribun maupun media sosial. Sejumlah supporter justru melontarkan kritik tajam terhadap penampilan bek berusia 31 tahun itu. Bonek menilai Dimov kerap kalah dalam duel lari dan kurang sigap dalam menjaga pergerakan striker lawan. Tak sedikit yang meminta agar Dimov diganti oleh bek lain di laga berikutnya. Risto luar biasa, Dimov ya ampun, lari nggak kuat, marking sering lolos, tulis salah satu komentar bonek di media sosial. Ada pula yang terang-terangan menyerukan Dimov out sebagai bentuk protes. Diego Mauricio resmi menjadi bagian dari Persebaya Surabaya dan langsung mencuri perhatian, bukan hanya karena kualitasnya di lapangan, tetapi juga nomor punggung yang dikenakan. Striker asal Brasil itu memilih nomor 99, angka yang sebelumnya lekat dengan nama besar Bruno Moreira dan Rafael Maitimo. Nomor 99 di Persebaya Surabaya memang punya catatan khusus yang tak bisa dilepaskan dari sejarah klub. Bruno Moreira mengenakan nomor tersebut di musim 2021, 2022, dan 2023-2024. Sementara Rafael Maitimo lebih dulu memakainya pada musim 2017-2018. Kini, giliran Diego Mauricio yang dipercaya untuk mewarisi nomor keramat tersebut. Bagi bonek, nomor 99 sudah identik dengan sosok penyerang yang menjadi andalan di lini depan Green Force. Diego Mauricio datang dengan label pemain berpengalaman yang pernah tampil di berbagai kompetisi elit. Pemain berusia 34 tahun itu sebelumnya memperkuat Odisha FC di Liga India dengan catatan impresif sepanjang kariernya. Persaingan di lini depan Persebaya Surabaya pun dipastikan bakal semakin panas. Saat ini, Green Force sudah memiliki deretan penyerang seperti Mihailo Perovic, Rizky Dwi, dan Gali Freitas yang bisa berperan sebagai second striker.